Salah satu hal yang menyebabkan iklan kita tidak disetujuin, bahkan kalau dilakukan berkali-kali, itu akan membuat akun kita di-shutdown atau di-ban, yaitu kita. Halo teman-teman, kembali bersama saya Eri di channel saya Eri Medika, channel untuk yang doyan iklan ya. Eee, Bahasan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab iklan FB Ads atau Instagram Ads itu tidak disetujui. Namun sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan untuk video-video terbaru yang membahas tentang iklan dan penjualan. Oke? Baik, kita akan membahas mengenai yang namanya faktor yang menyebabkan iklan kita tidak disetujuin. Salah satu hal yang menyebabkan iklan kita tidak disetujuin, bahkan kalau dilakukan berkali-kali, itu akan membuat akun kita di-shutdown atau di-ban, yaitu kita membahas atau menuliskan yang bernama atribut pribadi ya. Atribut pribadi itu seperti sesuatu yang membuat seseorang itu atau kita memberikan suatu cap kepada seseorang. Bisa jadi orang tersebut memang benar seperti itu atau bisa jadi orang tersebut tidak seperti itu. Contoh, misalkan, apakah Anda mengalami kesulitan keuangan? Atau apakah Anda mengalami kesulitan pekerjaan? Atau apakah Anda telah mengalami PHK? Itu bisa dimasukkan ke dalam atribut pribadi, atau kalau misalkan berhubungan dengan rasis juga bisa. Misalkan, apakah Anda pengusaha muslim, apakah Anda pengusaha Tionghoa, itu bakal masuk yang namanya atribut pribadi. Nah, di sini ketika teman-teman melakukannya atau menuliskan di dalam iklan teman-teman, maka ada kemungkinan besar iklannya tidak disetujuin ya. Jadi, ini dulu saya pernah melakukannya berkali-kali. Awalnya nggak apa-apa, tetapi lama-kelamaan iklan saya makin lama makin sering tidak di-approve ya. Bahkan saya banding berulang kali dan tetap jawabannya sama, tidak di-approve. Dan akhirnya saya mengetahui bahwa di dalam iklan saya itu mengandung yang namanya atribut pribadi. Contoh, atribut pribadi ini bisa terletak pada ads copy, bisa terletak pada domain ya, bisa terletak pada call to action, tergantung Anda meletakkannya di mana. Jadi saya itu punya rumus, atribut pribadi itu kalau misalkan ada tulisan Anda plus P negatif atau Anda plus sesuatu yang rasis. Misalkan, apakah Anda mengalami sakit ginjal? Apakah Anda mengalami sakit jantung? Apakah Anda memiliki wajah berjerawat ya? Apakah Anda memiliki wajah yang gelap ya? Apakah Anda memiliki sakit apa gitu? Itu termasuk. Atau misalkan yang berhubungan dengan rasis, apakah Anda pengusaha Tionghoa? Apakah Anda pengusaha lokal ya? Masuk kayaknya lokal ya. Pengusaha lokal atau pengusaha Jawa, itu lebih ekstrim ya, masuk pasti itu. Jadi hati-hati, sesuatu yang berbau-bau ini atribut pribadi, ini bisa membuat iklan kita tidak disetujuin ya. Biasanya ini keseringan kalau teman-teman yang sudah belajar copywriting yang dulu baku banget itu kan di bagian awal biasanya ada yang namanya building rapport ya, atau building rapport atau membangun kecocokan. Biasanya ditanyakan 3 hal yang pasti jawabannya iya gitu ya. Misalkan, apakah Anda kesulitan menaikkan income ya? Apakah Anda memiliki kulit yang berjerawat? Apakah Anda memiliki kulit yang hitam gitu ya? Orang yang memang target marketnya pasti akan menjawab iya ya. Ketika 3 kali ya, biasanya orang itu akan tergiring untuk membaca di tulisan selanjutnya. Tetapi mungkin kalau target marketnya it's okay, tetapi kalau misalkan yang membaca itu bukan target market, mereka akan merasa tidak nyaman. Ini iklan bukan buat saya gitu ya. Jadi itu yang membuat bad experience bagi user FB dan Instagram ya. Nah, jadi kalau begitu gimana cara ngatasinnya untuk personal attribute ini? Jadi kalau saya biasanya untuk mengatasinya itu menggunakan
storytelling ya. Kalau misalkan niche niche jualan Anda ya, Anda paham ya niche ya. Jadi bidang jualan Anda itu Anda bermain di kecantikan, itu kan biasanya building rapotnya adalah apakah Anda memiliki kulit yang berjerawat, apakah Anda memiliki kulit kusam, apakah Anda memiliki kulit yang mengalami penuaan dini ya. Itu salah satu atribut pribadi. Itu semua bukan salah satu, tetapi semuanya adalah atribut pribadi ya. Jadi itu yang perlu teman-teman hati-hati gitu ya. Kalau teman-teman mainnya di kecantikan, mainnya di bisnis itu biasanya kalau saya biasanya sering menyebut atribut pribadi itu dulu ya. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi ada triknya untuk mengatasinya. Biasanya saya menggunakan storytelling, itu lebih gampang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau istilahnya kalau building rapo ya, building rapo itu kan apakah Anda gitu ya, untuk untuk menjalin kecocokan dengan audiens, itu sebenarnya bisa diganti dengan storytelling ya. Contoh misalkan, kalau misalkan awalnya apakah Anda memiliki jerawat di wajah gitu ya, atau apakah Anda memiliki kulit yang hitam atau kulit yang gelap gitu ya, itu bisa diganti dengan storytelling. Misal gini, dulu sebelumnya saya memiliki kulit yang gelap dan hitam dan itu eee, sulit sekali untuk dirawat dan menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Saya sudah mencoba berkali-kali ganti produk, bahkan saya sampai ke eee, klinik kecantikan untuk mendapatkan kulit saya lebih baik sampai dan itu belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya saya menemukan suatu produk yang bernama ABC ya. Nah, itu kan bisa dilihat ya contohnya, itu nyaman banget orang bacanya. Jadi kita tidak menunjuk seseorang, kamu jerawat nggak sih?" Gitu ya. Jadi kita membuat seseorang itu aware bahwa ini cerita tentang orang berjerawat ya. Jadi orang-orang yang berjerawat bisa jadi mendapat pengalaman atau experience yang bagus dari sini, memetik pelajaran dari orang lain. Atau misalkan Anda tidak punya cerita untuk jualan Anda secara pribadi, Anda bisa pakai cerita orang lain ya yang benar-benar ada gitu ya. Misalkan Ibu Jenny dulu memiliki kulit yang berjerawat ya. Akhirnya Ibu Jenny semakin hari semakin minder dengan kulit yang berjerawat. Ibu Jenny sudah mencoba ke sana kemari untuk mengobati jerawatnya, bahkan mencoba berbagai macam produk sehingga keluar jutaan rupiah. Eee, namun Ibu Jenny belum mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Akhirnya Ibu Jenny mendapat informasi baru tentang suatu produk yang itu akhirnya eee, kulitnya menjadi lebih cantik dan lebih berseri ya. Nah itu salah satu contohnya lagi ya. Jadi pakai storytelling itu lebih halus dan kita tidak menunjuk seseorang, kamu berjerawat loh, kamu kulitnya hitam loh ya. Jadi itu salah satu trik yang paling sering saya gunakan untuk menghindari atribut pribadi dan itu soft banget ya. Kalau dibaca sama orang juga enak dibacanya. Jadi tidak menuduh orang lain, tidak hard selling, tetapi benar-benar soft dibaca tetapi menggiring ya. Jadi itu triknya adalah dengan mengganti uh, menjadi storytelling dalam sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga ya. Itu bahasan kali ini. Nanti di kedepannya saya akan membahas bahasan-bahasan lain mengenai apa yang membuat iklan kita tidak disetujuin di video-video berikutnya ya. Jadi untuk bahasan kali ini atribut pribadi, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.